Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yasin di plugin section yang mana materi kita bikin busis. Di video yang kedua ini kita punya materi ngebikin busis yang mana kita sampai ke section kedua yang mana kita bakal bikin cabang. Kita mulai dengan bikin layar satu di sini. Kita kasih nama cabang A. Kita kasih cabang A. Kita create distributornya yang path distributor. Kita di path distributor sendiri dia adalah distributor yang seperti pada gambarnya ini, dia bakal nempel di path yang bakal kita link. Jadi kalau starting pathnya kita batang, dia bakal muncul di batang. Oke, kita langsung saja praktekkan. Kita ambil batang. Nah, karena dia belum ada mesh buildernya, maka dia nggak kelihatan. Kita kasih mesh builder dulu. Kita kasih silinder. Nah, dia keluar meshnya seperti ini. Kita kontrol dulu panjangnya. Seperti itu. Kita tambah density-nya. Untuk density sendiri semakin kecil angkanya, semakin sedikit path yang akan muncul. Semakin panjang, semakin banyak path yang akan muncul. Seperti itu. Kita coba di set kurang lebih di mungkin segini kurang lebih. Nah, untuk cabang A sendiri kita bisa lihat di sini semakin ke atas objeknya semakin kecil, semakin mengecil. Jadi untuk pengaturan ini kalian bisa lihat di radius, ngikutin parent radiusnya. Jadi kalau semakin ke atas yang nyantol di sini makin kecil, padnya bakal makin kecil. Kalau kalian matiin di sini, nah dia bakal keluar objek aslinya atau shape aslinya seberapa gede, seperti itu. Mungkin untuk lebih gampangnya kita balik lagi ke batang, kita sisain satu poin distribusi dulu yang nantinya kita bisa pick lagi ke tiga vektor ini. Kita balik lagi ke cabang A, kita coba sesuaikan besarnya batang ini. Kurang lebih seperti ini. Kita kontrol edge-nya, side-nya kita kasih 5 misalkan. Terus radiusnya kita benerin. Min side-nya kita kasih min radiusnya kita kasih 0. Kita kontrol di radius graph-nya. Kasih template sedikit. Kurang lebih seperti itu. Kita kontrol scale-nya. Demikian. Nah, setelah di titik ini, setelah kita merasa oke dengan ini, baru kita bisa nyalain yang atas tadi. Seperti itu. Kita punya satu masalah di sini yang mana cabang yang barusan kita bikin dia mempunyai panjang yang sama dari bawah sampai ke titik paling atas. Untuk masalah itu kita bisa benerin di parameter path position di sini. Nah, jadi kalau kalian klik di sini dia bakal keluar menu seperti ini. Kita create di sini ada yang bersangkutan yang mana cabang A. Di cabang A di affect ini sendiri kita bisa ngelihat ada cabang A-nya dari distributor dan silinder seperti itu. Karena kita baru menambahkan distributor dan silinder, sedangkan direction modifiernya belum ada. Jadi kita pergi ke cabang A, kita kontrol panjangnya, lengthnya. Kita oke. Faktornya di sini biarin 0 karena kita bakal kontrol di graph-nya seperti ini. Seperti yang bisa dilihat setelah kita keluarin graph-nya. Setelah kita keluarin graph-nya, bisa kita lihat jadi
yang di bawah yang mana faktor diagramnya ini 1 itu adalah di yang paling bawah, yang 0 itu adalah yang paling atas. Jadi kalau kita taruh di sini setengah dari 1, ya panjangnya setengah dari 1. Untuk 1 ini sendiri adalah 1 dari direction modifier di sini. Kalau di sini 20, 1 berarti ini 20 cm. Kalau ini 0,5 berarti 10 cm, seperti itu. Tinggal kita sesuaikan seberapa kita pengen ngontrol panjangnya dari bawah ke atas. Nah, setelah itu kita sesuaikan panjangnya. Misalkan kita kasih bezier di bagian bawah biar lebih gedenya lebih banyak, kita zoom out, kita turunin yang atas karena pasti lebih kecil. Seperti itu, taruhlah seperti ini. Terus kita kasih modifier, ini kita close karena kita sudah selesai. Kita kasih vektor agar supaya dia melengkung. Dalam kasus ini kita akan kasih vektornya ke atas, kurang lebih seperti itu. Kita kurangin step edge-nya kurang lebih mungkin segini agar polynya kita maksimal, nggak terlalu banyak. Seperti itu. Kita kasih random, kita kontrol smoothingnya di kurang lebih seperti ini. Oke. Untuk cabang A saya rasa udah seperti ini, jadi kita udah punya batang yang cukup natural saya rasa, dengan panjang di atas panjang paling bawah dan panjang paling atas berbeda, dan mungkin kita perlu adjust tebal dari diameternya kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut ke cabang selanjutnya yang mana bakal menempel di cabang A. Cabang B kita create satu layer, kita kasih nama cabang B, setelah itu kita kasih path distributor, yang mana path distributor kita untuk cabang B akan nempel di cabang A. Seperti itu. Kita bisa copy mesh yang ada di cabang A, kita taruh di cabang B, kita paste di cabang B. Nah, dia bakal keluar. Kita kurangin panjangnya seperti itu. Terus kita sesuaikan density-nya. Habis seperti itu, kita kontrol lagi dari batang dari dasar cabang A, dia akan lebih panjang, dan di ujung cabang A dia bakal lebih pendek untuk cabang B nya. Kita kontrol lagi di sini, kita kasih cabang B nya, kita kasih length seperti itu. Nah, kita kasih affect diagramnya yang sama seperti itu, kurang lebih. Kita oke dulu. Nah, di titik ini saya pengen ngaturnya di cabang B itu sendiri, rotasi untuk setiap partnya saya pengen 180 derajat ke kanan dan ke kiri. Jadi kita atur di turn axis-nya sampai seperti yang kita mau. Kita atur di 180 dulu. Setelah itu kita putar 90 derajat di angle axis-nya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kita atur diameternya, kita set yang lebih kecil. Panjangnya kita atur ulang, mungkin kurang lebih seperti ini, kurang lebih seperti itu. Kita kasih, kita udah selesai dengan effect ini. Kita kasih modifier seperti biasa, kita kasih random, kita atur smoothingnya, kita kasih vektor agar dia ada vektor ke atas seperti itu.
Untuk di titik ini cabang B juga sudah cukup natural menurut saya. Jadi mungkin untuk menyesuaikan shape-nya kita bisa sesuaikan shape-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kalau dari A-nya sendiri kita masih kurang panjang, kita bisa sesuaikan lagi. Misalkan kita taruh di ini lebih panjang di bawah, atau gimana, kita bisa sesuaikan lagi. Mungkin seperti ini, saya rasa cukup. Oke, kita lanjut ke layar selanjutnya, yang bakal nempel di cabang B. Kita create satu layar, kita kasih nama stem. Kita kasih path distributor. Kita kasih cylinder. Kenapa kita nggak copy? Karena kita butuh untuk stemnya lebih kecil daripada yang lain. Jadi kita kasih cylinder, stemnya kita taruh di cabang B, panjangnya kita turunin, taruhlah di 3 cm, kita starting di 3 cm, density-nya kita banyakin, di sini seperti itu. Optimize space-nya kita matiin, kita kasih 0, sesuaikan. Size-nya kita kasih 3. Panjangnya kita susun lagi lebih sini. Nah, setelah itu kita nggak perlu nambahin modifier untuk yang layar stem karena objeknya sudah terlalu kecil menurut saya. Jadi selanjutnya yakni stem B. Untuk stem B sendiri tujuannya kita bakal numbuhin path yang ada di ujung dari masing-masing path yang udah kita pasang. Untuk di sekarang path kita yang ada di ujung dia kosong atau bolong, jadi kita bakal isi di bagian ujung-ujungnya aja. Bisa dilihat di sini, ini bolong. Nah, kita bakal isi dari mulai cabang A, cabang B, mungkin termasuk batang. Kita batangnya kosong di sini. Kita kasih cabang A, cabang B, seperti itu. Kita kasih stem. Kita create layer stem 2 misalkan. Kita kasih stem 2. Distributornya kita pilih yang path position distributor. Setelah kita pilih path position distributor, kita pilih di mana layar ini bakal ditaruh. Kita taruh di batang cabang A, cabang B, seperti itu. Kita add positionnya 1. Setelah kita add position 1, highlightnya kita matiin. Position 1 kita copy dari stem sebelum stem 2. Kita copy mesh buildernya, kita paste. Kita bisa paste instance di sini karena kita akan ngebikin objek yang benar-benar instance, tapi cuman distributornya kita taruh di ujung seperti itu. Kita kasih 3 cm. Kita kasih 3 cm. Oke, kita kasih 3 cm. Highlightnya kita nyalain. Fungsi dari highlight sendiri adalah kita bisa tahu layar mana, path mana yang sedang kita kerjakan. Kalau misalkan kita select batang, dia bakal keluar line putih dari layar yang bersangkutan seperti itu.
Kalau kita select A, dia bakal keluar di A, select B, select C, dan seterusnya. Kita balik lagi ke stem 2. Seperti yang udah yang bisa kita lihat, stem 2 udah ada di ujung dari masing-masing layar yang kita pasang. Kita tempelin di batang cabang A dan cabang B. Kita nyalain lagi. Kita kasih masing-masing ujung, kita kasih 2 atau 3 batang. Setelah itu kita kasih angle band seperti itu. Nah, setelah kita kasih angle band, kita sesuaikan diameternya. Kita bisa sesuaikan diameternya di sini. Kita bisa lihat fontnya bold di sini. Kita bisa insert font dengan mengklik make unique. Baru kita bisa gedein diameternya seperti itu. Seperti itu. Kita random. Untuk sekarang ini kita ngasihnya, kita kasih count-nya 3, kita random agar ada yang 3, ada yang 2. Nah, biar si grow effect-nya yang nyesuaiin sendiri seperti itu. Kita matiin lagi highlight-nya. Nah, seperti itu. Di titik ini kita save dulu untuk progres kita yang satu ini. Oke, di titik ini kita sudah cukup bagus, sudah natural sampai ke tingkat stem. Jadi next layer kita bakal bikin daunnya. Kita create lagi pad baru. Kita kasih nama daun seperti itu. Untuk daun ini kita bakal gunakan part distributor dan part position distributor, karena kita bakal nungguin daunnya di 2 titik tersebut. Titik yang dimaksud adalah kita bakal naruh daun tersebut di stem 2, dan kemungkinan kita bakal naruh di cabang B. Untuk pertama kita bisa start naruh di stem dulu, nah balik ke daun. Karena kita udah ngebikin stemnya dari awal, jadi kita bakal naruh daunnya di layer stem. Kita ambil part position distributor, kita pick linknya ke stem, kita add position, panjangnya kita sesuaikan dulu, atau kita langsung kasih daun, with mesh. Nah kalau kita add pertama, dia bakal seperti ini. Karena panjangnya belum kita atur, kita kasih panjangnya mungkin startingnya bisa 8 cm lebih, seperti itu. Nah, daun kita udah kelihatan, udah kebentuk daun. Hal pertama, kalau kalian notice di sini adalah daun kita arah direksi daunnya random. Jadi kalau kalian mau daun ini ngadep ke atas, kalian butuh modifier yang namanya vector orientation. Nah, kalian masukin, kalian pilih Y, kasih 100%, atau kalian kalau mau sedikit random, kalian bisa taruh di 90% seperti itu. Nah, dari titik ini kita bisa lihat dia masih random, alasannya karena dari tab yang bersangkutan yang mana stem ini dia random. Jadi kita perlu kontrol stemnya agar supaya dia ngadepnya ke atas dan 180 derajat seperti itu. Kita coba lakukan. Kita balik ke stem, kita kasih 180 derajat seperti itu. Kita kasih sedikit bending, mungkin kita putar dulu, boleh, kita bisa sesuaikan. Seperti itu, kita bisa bending. Kita bisa balik lagi ke daun, kita juga bisa bending di sini agar hasilnya lebih natural.
Nah, seperti itu. Untuk di live mesh-nya sendiri kita bisa lihat di sini dia punya banyak poly. Untuk polynya sendiri kita bisa kontrol sama seperti halnya mesh builder yang lain. Kita konsentrasi di live mesh di sini. Kita punya beberapa di sini. Kita punya angle cross, angle along, angle axis, face size, dan beberapa ini. Kita bakal jelaskan. Pertama kita punya optimize face. Untuk optimize face sendiri fungsinya adalah mengoptimalkan dari face daun yang bersangkutan. Kita uncheck dia bakal keluar poly yang asli seperti itu. Terus kita bisa sesuaikan stepnya 3 misalkan, terlalu banyak 1,5 mungkin in between seperti itu. Kita kasih size-nya secukupnya saja, kita kasih 2, bisa seperti itu. Kita bisa sesuaikan angle cross-nya. Kalau misalkan referensinya ke bawah, kita bisa ke bawah, ke atas kita bisa ke atas. Untuk saat ini kita pakai yang ke bawah seperti itu. Terus selanjutnya kita ada override step. Kalau override step ini dia bakal ngasih step tanpa ngurusin yang ada di direction modifier. Jadi untuk saat ini kita belum perlu itu, jadi kita matiin. Terus ada yang without central edge. Kalau without central edge berarti yang tengah itu bakal hilang. Kalau kita turunin, dia bakal nekuk di dua sisi tanpa ada garis tengahnya seperti itu. Ya kita sesuaikan seberapa perlu. Setelah itu daunnya kita sudah selesai, dan buah atau tergantung kemauan kita. Untuk di sini kita coba di daun ini kita bisa menambahkan distributor lain. Kita coba pakai pad distributor. Kita taruh di cabang B. Nah, distributornya bakal keluar di cabang B. Untuk pad positionnya kita matiin dulu. Nah, di cabang B kita bakal naruh beberapa in di 3. Nah, kita naruh batangnya karena kita nggak mau terlalu di bagian bawah, jadi startingnya kita naikin. Starting yang di sini, starting keluar daunnya kita naikin mungkin di sini. Setelah kita naikin, kita bisa tambahkan density-nya agar dia gondrongnya di atas. Seperti itu kurang lebih. Kita naikin lagi. Nah, kita coba nyalakan pad position distributornya balik lagi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk di titik ini seperti yang saya bilang lagi, dari pad yang stem 2 kita bisa gunakan layer lain. Misalkan kita butuh bunga atau daun atau buah. Jadi kita bisa create pad baru, kita create layer baru, kita misalkan kasih bunga misalkan atau petal. Nah, kita bisa tambahkan satu layer di sini. Kita pakai pad position. Saya pakai pad position. Kita taruh di stem 2. Kita add position. Kita mesh-nya kita bisa cari. Kalau misalkan kita mau pakai yang standard leaf, di standard leaf kita punya beberapa template di sini. Kalau kalian misalkan mau ngasih bunga atau buah, kita bisa ambil di sini. Seperti itu. Sorry. Nah, kita bisa sesuaikan posisinya di sini. Kita bisa turunin dari pad yang bersangkutan, dia bakal lebih masuk. Seperti itu. Nah, seperti itu. Untuk setelah di titik ini saya rasa ini udah oke, udah sangat-sangat natural di busis kita ini. Kita balik lagi ke batang, kita coba
nyalain poin-poin yang udah kita bikin dari awal. Kita tadi poinnya sempat kita hidden, kita nyalain lagi. Kita pick poin yang sempat kita hidden tadi. 1, 2. Untuk random tingginya kalian bisa pergi ke nge-random dari tinggi. Kita coba kasih beberapa jarak di sini, kita bisa move. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa move. Untuk merandom tingginya kita bisa pergi ke batang, terus chaosnya kita kasih angka di 40% misalkan. Jadi kalau kita matiin cabangnya, dia bakal nunjukin dia bakal matiin semua layer yang nempel yang bersangkutan dengan cabang A. Jadi kalau kita matiin cabang A, semuanya bakal mati. Kita balik lagi ke direction modifier. Kalau kita kasih chaos di sini, dia akan random tingginya. Seperti itu. Jadi tinggal kita sesuaikan seberapa kita ingin nge-random objek yang bersangkutan ini. Kita lock misalkan di 40. Kita coba nyalain ulang. Nah, seperti itu. Di titik ini saya rasa busis kita sudah bisa dinyatakan, sudah bisa dibilang selesai. Jadi untuk nextnya kita bakal lanjut dengan ngasih material dan beberapa setting koordinat UV map di objek yang udah kita bikin.